Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Diizinkan kita untuk menikmati salah satu kewajiban bahkan kebutuhan pokok kita, salat subuh berjamaah. Tapi saya terlambat berjamaah. Rasanya semoga Allah maafkan, saya azan tadi mau selesai mandi, langsung setelah selesai azan saya selesai mandi menuju ke sini. Mobil dah dipanaskan sebelum subuh, sudah 10 menit sebelum subuh sudah dipanaskan. Jadi tidak ada pemanasan lagi, langsung berangkat. Nah, tapi tetap juga terlambat, Pak. Inilah dasi badan nampak. Nah, cepat azan di sini atau lambat? Atau azan di sana yang cepat terlambat barangkali ya? Hah? Saya tidak tahu. Sebab di sekitaran kami orang sudah pada baca macam-macam baca sebelum azan tadi, di khususnya di pesantren kan. Rasanya terlambat bangun tidak, terlambat bersiap juga tidak, nampaknya terlambat sampai aja. Jadi oleh sebab itu, kalau gitu besok mungkin saya minta izin sholat, kalau agak terlambat minta izin sholat di jalan aja dulu ya, supaya nanti apa, nggak enak juga saya tidak dapat. Nah, taib, ala kulli hal, semoga kalau kelalaian semoga Allah memaafkan dan mengampuni. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Sebenarnya tadi malam saya mau minta izin juga tuh Pak, karena ada keluarga meninggal di Payakumbuh sebenarnya. Mungkin setelah ini kami akan berangkat. Cuman karena sudah larut malam, nggak enak juga ngasih tahu. Tiba-tiba subuh sudah tengok WA nggak jadi nanti. Jadi oleh sebab itu saya usahakan juga untuk datang. Semoga tidak seperti tidak ada yang kecewa. Karena sudah lo janjikan di semalam, tiba-tiba aja tidak datang kan. Oleh sebab itu saya usahakan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemarin terakhir kita tentang apa? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah masih banyak yang lupa. Tentang salat mengikuti imam. Bila imam salatnya duduk, apakah imam makmum ikut duduk padahal dia sanggup berdiri? Atau imam duduk, makmum ikut duduk? Atau imam yang tak sanggup solat berdiri jangan jadi imam? Masih ingat tak? Awalnya dari hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sakitnya salat mengimami kaum muslimin dalam keadaan duduk, dan di sampingnya Abu Bakar berdiri
dan sahabat yang lain ikut berdiri. Dan di hadis yang lain disebutkan Nabi SAW pernah salat berduduk karena beliau jatuh dari onta atau dari kudanya. Kemudian sahabat salat berdiri di belakangnya, lalu Nabi beri syarat supaya ikut duduk. Sampai Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza shalla, di ujung hadis dikatakan idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in atau ajma'un. Bila imam itu salat duduk, maka ikutilah salat duduk bersama. Di hadis Aisyah tadi, ini hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia sebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh untuk duduk mengikuti imam. Ya, karena pada asalnya mengikuti imam itu adalah mengikuti imam, apa hukumnya? Wajib atau sunat? Wajib. Karena menyalahi imam kalau tidak membatalkan salat mengurangi pahala salat, atau telah melakukan keburukan dalam salat, musyi. Orang yang asa'as as-salah. Ada yang mendahului imam membatalkan salat, ada yang tidak sampai membatalkan salat. Apa contohnya? Mendahului imam membatalkan salat. Seperti takbiratul ihram. Lama-lama sekali imamnya, luruskan saf dulu dan sebagainya kan. Tiba-tiba makmum duluan nih, saya duluan mam. Allahu Akbar. Akhirnya imam ketinggalan. Yang seperti ini batal salatnya. Jelas ya? Ada dulu kawan sangat serius sekali meluruskan saf, karena memang dalam hadis disebutkan Nabi meluruskan saf. Tengok saf pertama, habis itu tengok lagi saf kedua, habis itu masuk dia lagi saf ketiga, masuk ke dalam saf. Nabi meluruskan. Saking pentingnya, nanti akan ada pembahasan meluruskan. Saking pentingnya meluruskan saf salat itu, sampai Nabi meluruskan sebaris berbaris. Awak kan enggak, ada nengok orang meluruskan saf, apa pula imam ni katanya. Cepatlah katanya. Akhirnya apa? Pas imam tadi masuk ke saf yang ketiga atau yang kedua lah, meluruskan, maju makmum yang di rakaat pertama. Allahu Akbar. Imam digantikannya. Gimana itu? Akhirnya imam jadi makmum. Nah, imam apa hukumnya itu? Kalau imam yang hukum diseret gitu. Di posisi imam digantikannya, terus gimana? Sah tidak salatnya? Sah salatnya? Sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa karena dia menggantikan sesuatu yang bukan haknya. Jadi berdosa. Awak salat tapi berdosa, tapi tidak membatalkan salat, selama salatnya sah. Atau misalnya dia lama sekali tahiyat akhirnya, imam tak banyak pula doanya kan, disambung baca, akhirnya dia bilang saya salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, duluan dia salam dari imam. Batal apa tidak? Batal, kecuali niatnya mufaraqah, dia berniat pisah dari jemaah. Sebagian mengatakan batal kalau ini niatnya, sebagian mengatakan tidak batal. Tapi sahih wallahu alam, niatnya apa? Salatnya tidak batal kalau niatnya berpisah dari jemaah. Dia sudah niat pisah keluar dari jemaah. Sebab pernah jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, si imamnya Muaz ibn Jabal
radhiyallahu taala anhu menjadi imam dan panjang di salat Isya pula. Di salat Isya lebihan panjangnya. Akhirnya dia tidak tahan karena capek tadi siang bekerja nak istirahat, dan Mu'az salatnya lambat pula. Apa sebab? Mu'az salat dulu wajib di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW, kemudian baru dia ke Quba. Yang terakhir naik haji ada? Yang tahun ini naik haji? Enggak. Masih ingat jauh Masjid Nabawi dari Quba? Berapa lama? Pernah jalan kaki nak? Pernah jalan kaki Pak Haji? Enggak ya? Nah, naik onta? Enggak juga? Naik mobil ada? Berapa menit? Kalau sekarang ramai masalahnya. Kalau jaraknya hanya 3,5 kilo. Kalau 3,5 kilo, kalau jalan kaki berapa lama tuh? Sejam? 25 menit. Jalan kaki ya? Kalau naik onta? Nggak tahu. Anggap aja naik sepeda. Naik sepeda lambat gitu. 10 menit? Cukup? Nggak cukup sekira. 10 menit, agak 10 menit. Dan Nabi SAW kadang-kadang salat Isya'nya dilambatkan. Nabi kadang-kadang salat Isya'nya dilambatkan. Karena salat Isya' itu afdalnya dilambatkan bila jemaah siap. Syaratnya bila jemaah siap. Kalau jemaah tidak siap jangan. Nah, maka Nabi kembalikan masalah ini ke kesiapan jemaah. Nabi lihat dari pintu rumahnya, sahabat masih semangat bercakap-cakap kan, Nabi lambatkan qamatnya. Tapi kalau dilihatnya sudah masing-masing sudah asik dengan diri sendiri, masing-masing sudah asik dengan sendiri, gimana kira? Dan ngangguk-ngangguk, ngantuk, maka Nabi cepatkan qamatnya. Nah, Mu'az radhiyallahu anhu setelah salat bersama Nabi di Masjid Nabawi, dia baru berangkat ke Quba untuk jadi imam lagi di sana. Jadi imam. Panjang pula dia buat ayatnya, sehingga ada di antara sahabat itu meninggalkan jemaah. Ini asal hukum mufaraqatul imam, hukum berpisah dari jemaah dalam salat. Nabi SAW tidak menyuruh orang ini mengulang kembali salatnya. Justru yang diingatkan adalah imamnya tadi. Afattanun anta ya Mu'az, apakah kamu menjadi sebab fitnah wahai Mu'az? Apabila seseorang salat bersama jemaah, maka hendaklah dia ringankan, karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang tua, ada anak-anak, dan ada yang punya hajat. Jadi hukum asalnya memang diringankan untuk salat berjamaah. Wa idza shalla li nafsihi, kalau dia salat untuk dirinya sendiri, maka salatlah dia seperti yang dia inginkan. Ini asalnya. Baik kaum muslimin, ini semuanya gerakan-gerakan yang atau amalan-amalan tidak boleh mendahului imam. Nah, ada amalan yang bila mendahului imam kadang tidak membatalkan salat. Apa contohnya? Amalan yang tidak membatalkan salat bila kita mendahului imam. Tidak ada juga contohnya. Biasanya Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Andainya seseorang curi star dia baca Al-Fatihah sebelum imam, tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Atau membaca amin lebih dulu dari imam, juga tidak membatalkan salatnya. Cuman dia rugi. Sebab apa? Orang yang membaca aminnya sama dengan aminnya malaikat di langit, diampuni dosanya.
Para ulama menyebutkan yang paling diharapkan bahwa amin malaikat sama dengan aminnya kita di saat kita barengan dengan imam membaca amin tersebut. Jelas? Nah, atau ketika bangkit dari ruku, imam bilang sami Allahu liman hamida. Habis itu kita baca Rabbana walakal hamdu. Ketika membaca Rabbana walakal hamdu, bila sama lagi perkataan kita dengan perkataan malaikat menyebut Rabbana walakal hamdu, maka diampuni dosa kita. Maka baik-baik atau yang paling diharapkan kita mendapatkan itu ketika berbarengan juga dengan imam. Oleh sebab itu imam juga membaca Rabbana walakal hamdu supaya dia tidak langsung sujud. Kadang ada sebagian imam, ya kita belum sempat bangkit dia sudah sujud. Mungkin dia tidak baca itu, mungkin dia tidak baca. Ma'asyal kiram darmana. Nah, sekarang kembali masalah kita tadi, masalah mengikuti imam dalam solat duduk atau berdiri. Karena berdiri, ma'asyal kiram Bapak dan Ibu yang dimuliakan, apa hukum berdiri? Berdiri salat, apa hukumnya? Rukun, wajib, sunat? Rukun ya? Rukun. Berarti siapa yang sanggup berdiri? Kan Nabi dalam hadis Aisyah kemarin sudah kita bacakan lagi, tidak apa-apa ya. Taib. Nah, Nabi SAW dalam hadis Jabir sebutkan anna Nabi SAW juhisha shiqqihul ayman. Nabi SAW saqata min khaylihi, dari kudanya, fajuhisha shiqqihul ayman, lalu dia lecet pinggang sebelah kanannya, fasalla jalisan, fasallan nas wara'ahu qiyaman, dan sahabat waktu itu salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu, lalu Nabi memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Ini juga pelajaran bahwa melakukan gerakan dalam salat yang bukan gerakan solat tapi dibutuhkan untuk kepentingan solat tidak membatalkan solat. Saya ulangi lagi, melakukan gerakan yang bukan gerakan solat di dalam solat tapi berkaitan dengan kepentingan solat, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan jemaah, maka tidak membatalkan salat. Cuma khilaf ulama di sini, apakah geraknya itu dibatasi atau tanpa dibatasi. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh lebih dari tiga kali berturut-turut. Misalnya kalau bapak dan ibu yang dirahmati Allah gatal kepala, boleh digarut? Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kalau gatal 3 kali belum hilang, hentikan dulu. Habis itu garut lagi, jangan sampai ada 3 itu kan, tidak boleh tambah lagi. Itu mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dalam mazhab Imam Hanbali rahimahullah ta'ala tidak dibatasi, selama masih dibutuhkan tetap dibolehkan. Kenapa? Kalau tidak digarut nyaman? Tidak nyaman misalnya. Atau memberi isyarat seperti Nabi SAW tadi, beliau salat duduk, sekarang sahabat salat di belakangnya berdiri, boleh dia bilang duduk? Boleh tidak imam bicara dalam salat? Tidak boleh.
Imam tak boleh berbicara dalam salat. Tak boleh ya? Sepakat ya? Nah, sepakat. Tak boleh bicara. Maksudnya bicara sesama kita. Kalau bicara dengan Allah boleh saja. Nah, misalnya bersin, lalu dia ucapkan Alhamdulillah, boleh. Karena ini hanya kepada Allah SWT. Tapi kalau dijawab oleh yang lain, Yarhamukallah, boleh? Hah? Tidak boleh, karena sudah kami cakap dengan kawan. Jelas ya? Jadi berbicara bukan nak bicara mutlak, tidak boleh. Kalau tidak gimana kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tidak ada. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi SAW beri isyarat duduk tanpa berbicara, karena ini gerakan isyarat ini gerakan salat atau bukan? Bukan gerakan salat, tapi diperlukan untuk kepentingan siapa? Jemaah. Kepentingan salat, maksudnya kepentingan salat jemaah. Sebab Nabi tidak mungkin bicara, sebab bicara dilarang, membatalkan salat. Ada sesuatu yang bisa dilakukan tanpa membatalkan salat, yaitu bahasa isyarat. Kemarin juga kita sudah sebutkan bagaimana sahabat Nabi sedang salat waktu itu, salat malam di masjid. Tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang dia tahu makmum posisinya di mana? Di belakang. Maka dia berdiri di belakang. Karena beliau belum dapat ilmunya bahwa bila makmum sendiri berdirinya di samping. Samping mana? Kiri atau kanan? Atau muka belakang? Samping kanan. Nah, samping kanan. Maka Nabi menarik bajunya Abdullah bin Abbas dari dadanya, ditarik ke samping kanannya. Tidak lama datang pula Usama, masih anak-anak, Masya Allah, anak-anak bangun dia malam-malam. Jadi datang lagi Usama, nengok Abdullah bin Abbas berdiri di samping kanan. Kalau gitu, kalau mungkin dia memahami waktu itu kalau makmum anak-anak makmumnya berarti kiri dan kanan. Wallahu alam, mungkin dia pahami seperti itu, atau mungkin dia melihat tidak mungkin di belakang sendiri, tidak mungkin pula dua-duanya di kanan. Akhirnya dia berjihad, maka dia berdiri samping kiri. Nah, Nabi SAW, ya, ini kaum muslimin dan muslimat, ini membabi ta'khiril bayan awaqtil hajati la yajuz, melambatkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Sekarang kan dia butuh bahwa salat ini harus selesai sekarang, tidak boleh dilakukan menyalahi sunnah sampai selesai dulu, selesai baru kasih pelajaran. Tidak, ini sekarang dibutuhkan. Jelas apa maksudnya? Bahwa makmum bila lebih dari satu, posisinya di mana? Di belakang. Nah, mungkin dilambatkan ini pemberitahuannya, mungkin dilambatkan, tidak boleh, sebab sekarang dibutuhkan, sudah pelaksanaan. Maka Nabi lakukan dengan memberikan pelajaran, didoronglah dada kedua anak itu ke belakang, ya, didorong ke belakang. Dan tuan-tuan tahu sendiri yang namanya, jangankan anak-anak, orang tua saja dibuat isyarat seperti itu langsung paham. Cobalah. Mungkin orang tua, apa pula nih imam katanya. Ini orang tua kadang-kadang kayak gitu tuh, ngapain nih main-main dalam sholat gitu. Nah, imamnya bergerak kadang. Ini mohon maaf, sebagian kan ada sebab mengikuti kadang pemahaman mazhab, ya, bahwa makmum dengan imam itu kalau sendiri makmumnya mundur sedikit selangkah ke belakang. Kan ini yang kita belajar di pondok dulu kan, iya kan? Mana yang pernah di pondok, mundur sedikit ke belakang. Apa sebab? Karena makmum itu di belakang imam, kalau tidak sejajar dia. Padahal menurut nas yang sahih dari Nabi SAW, bahwa makmum itu posisinya bila sendiri di samping kanan, tidak mundur, tidak mundur. Nah, sekarang makmum mungkin terkait dengan mazhab, imam
berkaitkan diri dengan sunnah. Yang mazhab ini sebenarnya alasannya sunnah juga, karena imam itu di depan, dia pemahaman seperti itu. Tapi makmum tidak melihat yang diamalkan oleh Nabi SAW adalah di samping kanan. Lalu imam kadang-kadang melihat makmumnya sendiri mundur sedikit, bahkan ada yang mundur lebih dari selangkah, ada yang 2 langkah, dan ada bahkan di antara orang-orang yang kita dianggap, bukan dianggap, memang orang berilmu, ulama kan, tapi makmumnya, dia imam, makmumnya di belakang sendiri 1 orang. Apakah tidak tahu? Apakah tidak tahu hukumnya? Rasanya tidak mungkin. Tapi apakah mungkin, kemungkinan besar dia nggak tahu ada imam di belakangnya, ada makmum di belakangnya? Kemungkinan besar seperti itu. Tapi ini juga mustahil, sebab datangnya barengan, dan dia yang qomat, yang makmum tadi yang qomat. Paham maksud saya? Imam ini ustadz, imamnya ini ustadz besar, makmumnya yang 1 orang itu tadi yang qomat, datangnya barengan dengan dia. Di mana berdirinya makmum? Hampir sempurna di belakang, bukan lagi selangkah 2 langkah, tapi hampir sempurna. Tidak juga sempurna. Kalau sempurna di belakang kan pas belakang imam ya, untuk 1 kali cukup untuk sujudnya pas. Kalau ini tidak, kalau dia seandainya di belakang imam, sujudnya kena imam sedikit, atau harus dia terlalu membungkukkan punggungnya. Jadi hampir sempurna di belakang imam, cuma dia agak ke kanan, dan ibaratnya ini imam di garis ini, dia agak ke depan dari garis ini sedikit, kira-kira setapak. Jauh tidak jaraknya? Jauh kan? Nih ya, imam di garis yang ini, kemudian makmum nah, imam di garis inilah, biar kiblatnya ke sana ya. Nah, makmumnya agak ke kanan sedikit, maju sekira setapak sedikit, kan hampir sempurna di belakang imam. Dia tidak tahu, kayaknya tidak mungkin. Kemungkinan besar beliau tidak tahu cara untuk menarik imam ke depan, atau tahu cara itu tapi baginya mungkin tidak begitu penting. Mungkin baginya tidak begitu penting. Toh sholat pun tidak batal karena itu. Kan kadang-kadang kan kita asal sah sholatnya selesai, kan itu ya, asal sah sholatnya selesai. Jadi padahal Nabi SAW ingin kita menyempurnakan, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dari kita menyempurnakan, iya kan? Wa aqimus shalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Disinilah letaknya kita bagaimana menta'zim sunnah Nabi SAW. Harusnya jadi imam ya, kalau sudah takbir kan tidak boleh lagi bersuara, dia tarik atau kasih isyarat maju. Andainya makmum tidak paham, tidak juga maju-maju, atau tetap bertahan, ini pemahaman saya katanya, misal ini malah kalau sudah masuk ke pemahaman kadang tidak mau kita beranjak sedikit pun, iya kan? Kalau sudah dikaitkan dengan pemahaman masing-masing itu payah. Tapi kalau dikaitkan dengan ta'zim as-sunnah an-nabawiyah, kita akan mudah untuk mengalah. Ya, sebenarnya kaum muslimin muslimat untuk meringankan perselisihan, menghilangkan tidak mungkin, meringankan perselisihan antara kita sesama muslim ini adalah bagaimana kita mentakzim sunnah Nabi SAW. Kalau ini belum ada, kita lebih percaya dan yakin dan kokoh dengan pendapat imam kita, susah untuk meringankan khilaf itu. Sebab kalau kita ta'zimnya ke sunnah Nabi SAW, siapapun yang menyampaikan, antum apa alasannya Nabi SAW seperti ini. Tapi kalau enggak itu, antum gimana kan? Ini imam saya. Oh enggak, imam saya begini pula. Imam saya begini pula. Antum Maliki, saya Hambali. Mana lebih tua Imam Malik daripada Imam Ahmad? Lebih tua Imam Malik. Lebih dekat ke zaman Nabi. Akhirnya saya mengatakan bahwa yang lebih dekat ke zaman Nabi pasti lebih benar. Iya kan? Iya kan?
Yang ini bilang lagi, kamu tahu nggak Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta, hadisnya hanya sekitar 4.000 sekian. Ini Imam Ahmad nulis Al-Musnad, hadisnya 30.000. Coba bayangkan, hafalan Imam Ahmad 1 juta hadis, Imam Malik berapa? Mulai gitu mainnya lagi. Ini kaum muslimin dan muslimat, di sini penting ruh mentakzim sunnah tadi lebih daripada mentakzim segalanya. Saya kira bisa kita pahami ya. Bisa artinya enggak? Jadi bukan ketika kita membentangkan perkataan ulama, ya kita harus menghormatinya. Cuman ketika kita balik kepada hadis Nabi SAW, ini harus lebih kita tinggikan. Jadi kaum muslimin, terlalu panjang saya diisyarat di sini, lupa pada masalah pokok kita. Nah, bahwa melakukan gerakan di dalam solat untuk kebutuhan solat, maka tidak membatalkan solat. Imam Syafi'i berhati-hati, tidak boleh 3 kali. Dan ada yang lebih lagi, Imam dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah yang saya ingat ini, tidak boleh gerak sama sekali. Makanya kalau tuan-tuan nanti solat, kalau bertemu dengan orang-orang seperti dari Afghanistan, India, mereka kalau sudah bangkit dari rakaat kedua itu cepat telapak kakinya tidak lagi lurus dengan kita, tidak akan, yang diharap dia akan meluruskan sampai. Paham tuh? Mungkin di asap pertama sebelum sujud kita kan lurus ya, ya pertama lurus ya. Tapi pas bangkit dari rakaat kedua, dari sujud kedua dari rakaat pertama, kan naik lagi ke atas. Rata-rata bergeser enggak posisi kita? Geser. Bergeser. Nah, sunnahnya gimana? Ya kita luruskan aja. Diluruskan kembali dan dirapatkan kembali. Bila ada yang keluar mungkin batal wudunya, yang di samping maju atau yang di belakang maju, yang samping merapatkan. Karena itu adalah harus kerapian. Tuan-tuan, kalau sempat tentara berbaris misalnya, tapi tentara rata-rata barisannya luar biasa ya. Awak tidak tentara barisan lurus juga Pak ya. Nah, sempat misalnya dia bergeser dari posisi, harus dia luruskan apa tidak? Ya, harus dia luruskan. Kalau tidak kena. Kena ini sama komandan kan. Jadi kaum muslimin harus diluruskan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi kalau orang itu tidak boleh melakukan gerakan. Sampai ada kisah aneh yang diceritakan oleh guru-guru kami, syekh kami di Madinah. Ada, kalau dalam mazhab Imam Ahmad, doa di tahiyat akhir itu kan gerak-gerakan telunjuk. Ya, gerakan telunjuk. Mazhab Hanafi tadi nggak boleh gerak-gerak. Salatlah orang Afghanistan bermazhab Hanafi, di samping entah orang dari mana saya lupa yang bermazhab Hambali. Nah, si Hambali baca begini doa di tahiyat akhir. Hanafi terganggu dia. Dia terganggu sebab dalam pikirannya ini orang sholat apa main. Tuan-tuan mungkin juga menemukan di negeri ini ketika awal mula, kan kita sejak kecil lagi Pak Haji ya, sejak kecil saya dan tuan-tuan bapak perempuan waktu di MDA dulu ibtidaiyah, kalau sholat asyhadu an la ilaha illallah sekali aja kan. Tiba-tiba banyak pula yang pulang dari Arab Saudi sekarang, atau pulang dari Yaman, atau pulang dari Mesir ya. Begini sholatnya atau begini-begini kan. Gimana, manyang enggak hati kita? Yang itu terganggu, kan terganggu ceritanya tadi, mesti terganggu. Makanya mohon maaf ya kaum muslimin, kalau ada yang masih bertahan bahwa ramai-ramai imam pakai mikrofon berzikir selepas sholat tidak mengganggu orang yang terlambat, ini sebenarnya bukan karena tidak terganggu, tapi nafsu. Hilang patuh dek katuju kata bahasa Pak Darwis ya. Terganggu orang pada terganggu, terganggu, tapi dia katakan tidak terganggu katanya. Buktinya kami tetap menerangkan itu. Cobalah imam tu nanti sekali-kali yang dia yang terlambat, suruh imam tu yang terlambat, terganggu tak dia?
Ya. Apalagi kadang-kadang mikrofon itu lebih didekatkan ke mulut di waktu zikir daripada waktu sholat. Dalam sholat kan di sini diam, iya kan? Dalam sholat kan begini dia. Pas selesai sholat, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dikuatkan. Enggak mungkin tidak terganggu. Gini aja kita terganggu, jujur kan? Terganggu enggak? Terganggu karena enggak biasa. Ini yang si Hanafi tadi karena merasa terganggu, ini orang main diambil, dipatahin kan orang itu. Akhirnya dia sendiri melakukan gerakan lebih dari gerakan orang. Ini gerakannya sunnah, ini gerakannya tidak sunnah. Dia melakukan tidak berkaitan sholat, justru mengganggu sholat, dibatalkannya. Lupa dia bergerak membatalkan sholat tadi. Apa sebab? Sudah masuk nafsu di dalamnya. Sudah masuk nafsu di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat dalam berilmu ini jangan sampai nafsu hawa masuk. Kalau masuk hawa itu kan angin, kemasukan angin kita. Masuk angin sakit perut. Ya, kalau udah masuk angin sakit perut, dikasih pun yang sehat-sehat tidak akan sehat. Kalau sebab itu jangan sampai masuk hawa di dalamnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Seperti mana tadi saya? Gerak dalam salat tidak membatalkan soal itu. Nah, sekarang tadi berdiri hukumnya bagi yang sanggup. Rukun, wajib. Iya kan? Nah, sekarang imam sholatnya duduk. Karena dia tidak sanggup, sakit kan? Karena mungkin imam duduk kecuali dalam kondisi tidak sanggup berdiri. Nah, mengikut imam hukumnya wajib juga. Kan sudah kita mulai dari mukadimah tadi bahwa imam kalau tidak diikuti bisa membatalkan salat juga dalam sebagian rukunnya. Nah, sekarang imam meninggalkan rukun, dia ada uzur. Kalau hadis tadi menyuruh mereka ikut imam, tapi hadis yang lain di akhir hayat Nabi ketika dia sakit, hadis Aisyah, hadisnya kalau hadisnya sahih semuanya, yang hadis yang pertama tadi hadis sahih Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah juga sahih Bukhari dan Muslim, ashabus sunan. Jadi masalahnya hadisnya sabit bahwa Nabi SAW di akhir hayatnya dia jadi imam duduk, Abu Bakar dan sahabat berdiri, tidak duduk. Ma'asyarul kiram. Karena dalil yang seperti ini, kemudian istinbat ulama, bukankah berdiri bagi yang sanggup hukumnya rukun? Andainya saya sekarang sehat walafiat, lalu saya sholat sengaja duduk, sholat wajib, sholat sunat kan nilai hukumnya akan kita sebutkan di sholat sunat nanti. Lalu saya duduk, sah tak sholat saya? Saya sanggup berdiri, lalu saya sholat duduk, sah sholat saya? Sah. Kenapa? Bukan. Saya ulang kembali. Saya sekarang sholat wajib. Anggaplah saya sholat sendiri, tidak berjamaah. Saya sanggup berdiri, lalu saya sholat duduk. Sah sholat saya? Apanya? Bergantung alasannya kenapa dia. Apa alasannya? Alasannya harus jelas. Harus punya alasan dia. Iya, apa alasannya? Apa alasan yang membolehkan dia duduk? Sakit dah. Berarti sakit kan tidak sanggup. Nah, saya bilang kan tadi saya sanggup. Sudah jelas. Saya sanggup berdiri, kaki tidak pincang atau tidak cacat, sehat. Berarti sanggup kan? Tapi kalau saya sakit atau tidak punya kaki, bagaimana nak berdiri? Nah, berarti tidak sanggup. Sekarang bicara orang yang sanggup, sehat walafiat, kaki sehat. Lalu saya duduk salatnya, sah apa tidak? Tidak sah. Apa sebab? Karena berdiri itu rukun bagi yang sanggup. Jelas? Jelas tuh? Nah, sekarang imam dia sakit
Kan Nabi tadi konteksnya dia sakit. Sahabat sehat-sehat. Sahabat sehat-sehat. Nah, sekarang Nabi suruh juga mereka duduk. Suruh juga mereka duduk. Ini di kejadian pertama. Di kejadian yang lain, kedua, ini beberapa hari menjelang Nabi wafat. Menjelang Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi pertama Abu Bakar jadi imam. Lalu Nabi bergabung, akhirnya Nabi menggantikan posisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sekarang Abu Bakar yang jadi makmum di samping kanan Nabi. Abu Bakar tetap berdiri, sahabat yang lain tetap berdiri. Sahabat yang lain tetap berdiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, di hadis yang lain Nabi suruh ikut imam. Di hadis ini Nabi bolehkan berdiri tanpa mengikut imam. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat ulama kita. Ya, khususnya ulama mazhab yang besar-besar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sekali lagi, kalau untuk melaksanakannya, baca hadis, kita bisa. Sah. Artinya, Nabi SAW, bila imamnya duduk, kita ikut duduk, ada hadisnya. Betul? Bila imam duduk, lalu kita sholat berdiri, juga ada hadisnya. Bila diamalkan hadis ini, kita sudah ikut sunnah. Cuman ketika masuk ke masalah ranah hukum, ini kan tidak ranah kita lagi, ranahnya para ulama. Ranah kita kan mengamalkan perintah, kan? Iya, jalankan sesuai perintah, kita sudah melaksanakannya. Nah, cuman kalau sudah masuk ke hukumnya, apakah sudah dinasakh atau tidak, atau dua-duanya dibolehkan atau tidak, atau imam yang tidak sanggup berdiri tidak boleh jadi imam. Nah, di sini terjadi perselisihan di antara ulama rahimahumullahu jami'an. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an, dia mengatakan boleh imam duduk dan makmum yang sakit, makmum yang sehat, imam yang sakit, yang tidak sanggup, kan konteksnya tidak sanggup nih ya, imam tidak sanggup berdiri, boleh diikuti oleh makmum yang sehat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Tetapi ditambahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi lebih dianjurkan atau lebih dianjurkan untuk yang imamnya sedang sakit digantikan oleh yang sehat. Khuruj minal khilaf, keluar dari seluruh khilaf. Jelas? Artinya apa? Imam sehat, makmum sehat. Kalau sehat imamnya berdiri apa tidak? Berdiri. Selesai masalah. Sebab kan dari satu sisi kita wajib berdiri, satu sisi wajib ikut imam. Makanya berselisih ulama. Daripada ulama berselisih, maka ambil yang jalan tengah tadi, bahwa sepakat ulama bila imamnya berdiri, makmum ikut berdiri, kecuali yang tidak sanggup. Yang tadi imam, sekarang karena dia tidak sehat, berubah jadi posisi jadi makmum. Makmum tidak ada masalah. Nah, dia karena dia tidak wajib diikuti, dia wajib mengikuti pada sesuatu yang dia sanggup mengikutinya. Sekarang dia posisi tidak sanggup. Yang masalah jadi makmum karena wajib mengikuti imam. Diikuti imam, hilang rukun, yaitu berdiri. Tak diikuti imam, kita disuruh mengikuti imam, dan nasnya sahih. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, bahwa yang bila seandainya imamnya tidak sehat, maka lebih dianjurkan untuk
untuk diganti sementara dengan imam yang sehat. Lalu bagaimana menjawab Nabi kemarin tidak digantikan? Sebab Nabi tidak ada penggantinya. Nabi tak ada penggantinya. Tidak akan ada orang bahwa salat Nabi, ya, coba lihat kaum muslimin dan muslimat, bahwa salat Nabi yang menyamainya tidak ada. Makanya kita kaum muslimin, kenapa kita mendakwahkan untuk salat seperti Nabi SAW? Karena salatnya sama aja, imamnya berbeda juga. Makanya kenapa kita juga ingin imam yang lebih baik? Apa sebab? Karena imam itu dhamin menjadi salat lebih afdal, lebih khusyuk, lebih menyenangkan. Makanya dicari imam yang bacaannya paling aqra, paling qari, yang paling bagus. Ini sebagian masjid banyak yang tua-tua tidak mau mundur dia. Giginya tidak ada lagi, antara ra dengan ghain tidak ada beda lagi. Kemudian hafalannya hafalan sesuk saja. Itu hafalan sesuk, hafalan qalmuah. Ya, hafalan dulu. Kan dulu kalau khatam Quran di masa kita dulu, Pak, dan sebagian masih juga berlaku sekarang, acara khatam Quran awak sangko dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Umumnya dari Wadduha sampai An-Nas sudah khatam. Itu bahasa khatam dulu, udah rupanya dulu. Sekarang alhamdulillah sudah tunas-tunas muda yang sudah makna, kembalikan makna khatam yang sesungguhnya itu memang mereka hafiz dari juz 1 sampai juz 30, bukan dari pertengahan juz 30, enggak, dari juz 1 sampai juz 30. Nah, yang inilah yang diberikan oleh Nabi SAW kesempatan untuk maju, jangan tua-tua lagi. Karena yang tua itu urutan terakhir. Kalau di Al-Qurannya sama, tengok sunnahnya, sama lagi tengok fikihnya, sama lagi tengok mana yang paling fadil, yang paling mulia di antara keduanya, sama lagi mana yang paling tua. Tapi syaratnya pertama adalah qiraat tadi yang paling bagus. Apa sebab? Tuan-tuan merasakan sendirilah, salat di Masjidil Haram dengan salat di selain Masjidil Haram, rasanya beda enggak? Apa bedanya? Macam tadi, alhamdulillah saya tengok jemaah kalau salat tarawih di Masjidil Haram banyak yang nangis. Saya tidak tahu nangisnya, mungkin rindu pulang atau tidak gitu. Yang jelas banyak yang siap salat 2 jam tarawih. Kalau di sini kita salat lebih dari 20 menit komplain. Sebenarnya bukan karena panjangnya itu, imam kadang-kadang tidak pas di bulan Ramadannya. Di salat wajib aja banyak yang menggerutu, tidak ada imam lain lagi gitu. Nah, jadi di sini pentingnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi Nabi tidak tergantikan. Nabi tidak tergantikan. Ini mazhab pertama. Mazhab kedua, mazhab Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, dia mengatakan tidak boleh imam yang tidak sanggup berdiri jadi imam. Jadi kalau ada imam sakit, ambil cuti jadi imam. Cuti jadi imam, bukan cuti salat. Cuti jadi imam, bukan cuti salat. Apa sebab? Dia harus diikuti, dan mengikutinya konsekuensinya makmum meninggalkan rukun, yaitu rukun wajib berdiri. Kata Imam Malik, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam kalau dalam keadaan tidak sanggup berdiri, kecuali makmumnya semuanya orang sakit. Ini payah nyarinya nih, seluruhnya makmum sakit, tidak ada yang sehat. Pernah tuan-tuan temukan? Di rumah sakit aja tidak kita temukan, apalagi lagi di rumah sehat. Nah, iya, imamnya sakit, makmum semua sakit. Ada pernah jumpa? Hah? Tidak ada. Semuanya mesti ada yang sanggup berdiri. Oleh sebab itu kata Imam Malik, bila imam itu tak sanggup berdiri, maka dia ambil cuti jadi imam, bukan cuti solat. Bahkan sampai beliau katakan dalam mazhab Maliki, andainya imam awalnya berdiri dari solat, awal mulai solat berdiri dia,
masuk rakaat ketiga misalnya tidak sanggup berdiri, maka kata Imam Malik diganti waktu sholat. Dia mundur jadi makmum, makmum mundur maju jadi imam. Itu istikhlaf namanya, wajib katanya. Apa sebab? Kalau dia duduk nanti membuat jemaah bingung ikut duduk atau tetap berdiri. Makanya kata Imam Malik diganti imam langsung dalam salat sebegitu. Taib. Ini mazhab Imam siapa tadi? Imam Malik rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Hanabila, mengatakan dua-duanya boleh, karena ada hadis Nabi SAW membolehkan. Tapi dengan syarat bila mulai imamnya makmum dari awal sholat bersama imam, dimulai dari awal sama-sama sama-sama dimulai dari awal imam duduk, maka mereka ikut imam duduk. Tapi bila tidak dari awal samanya, maka dia berdiri. Apa maksudnya tadi? Awalnya kan mereka sholat bersama Abu Bakar, imamnya sehat kan? Imamnya sehat. Lalu belum selesai rakaat pertama, mereka sudah mulai sholat. Lalu datang Nabi SAW. Lalu Nabi berdiri di samping kiri Abu Bakar. Kalau di samping kiri, jadi apa dia? Jadi imam. Bukan berdiri maksud saya, sholat di samping kirinya dan duduk. Dan Abu Bakar karena dari awal sudah mulai sholat berdiri, maka dia tidak duduk. Sedangkan kejadian dalam hadis yang sebelum tadi, hadis Jabir, bahwasanya memang dari awal imamnya duduk, maka Nabi suruh mereka ikut duduk. Menurut Imam Ahmad, sunnah ini masih tetap berjalan. Bila dari awal kita berimam kepada imam yang duduk, maka kita sholatnya duduk bersama imam. Tapi bila kita misalnya dari awal sholat berdiri dengan imam yang berdiri, lalu imamnya duduk, maka kita tetap berdiri. Jadi kejadian yang dikhawatirkan oleh Imam Malik tadi dalam mazhab Imam Ahmad sebaliknya. Bila di awalnya imam sholatnya berdiri, makmum berdiri, tiba-tiba dalam sholat imamnya tak sanggup lagi berdiri, lalu dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Kalau Imam Malik dia bilang apa tadi? Imam mesti lari. Imam mesti diganti. Jelas? Alhamdulillah. Wallahu alam, dari ketiga pendapat ini, kalau Pak Darwis tadi lebih menyenangkan imam dari awal dicutikan dulu. Ada cadangan. Alhamdulillah. Ini saya juga sangat setuju dengan ini. Sebab apa? Menghilangkan seluruh khilaf yang terjadi. Kembali ke porsi awal. Tetapi kan ada masanya, saat-saat tidak bisa ada pengganti. Tidak ada yang bisa mau jadi imam, apalagi masa zaman setu Pak ya, zaman-zaman dulu ya. Kalau kita baca kisah-kisah ada orang-orang dulu pergi ke masjid dia, Bang. Apa tuh? Pas dia pergi masjid, tak ada satu pun laki-laki yang lain, imam tak datang pula. Akhirnya ibu-ibu bilang, tidak mungkin ibu-ibu jadi imam kan? Kan ada ibu-ibu jadi imam. Akhirnya dipaksa juga bapak itu jadi imam. Tidak bisa saya jadi imam katanya. Coba kan ya, dicoba juga. Rakaat pertama terbatas, rakaat kedua sedang sujud, hilang imamnya, lari. Dan ini kejadian bukan fiksi, nyata gitu. Sebab dia terpikir rakaat kedua, tadi rakaat pertama masih selamat, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia pikir, pas sedang sujud terpikir apa mau dibaca nanti. Tidak ketemu, akhirnya dia lompat dari jendela mihrab tuh. Kok lama sekali sujudnya, kata ibu-ibu nih. Rupanya
imam sudah hilang. Ini yang saksi mata yang ceritakan kaum muslimin. Ada lagi kejadiannya, dia paksakan juga jadi imam karena menurut jemaah umum dia yang paling bagus kan. Sampai jadi imam, qul ya ayyuhal, tidak sanggup dia melanjutkannya. Akhirnya berbalik ke belakang. Karena tadi aku bilang tidak bisa jadi imam katanya. Akhirnya begitu kejadian. Ada seperti ini, imam kadang-kadang tidak ada pengganti sama sekali. Maka mazhab Imam Ahmad adalah solusi. Jelas? Jelas Bapak? Mazhab Imam Ahmad jadi solusi. Artinya bila dari awal kita dengan imam yang duduk, kita ikut sholatnya duduk, karena Nabi katakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dan bila imam dari awal berdiri lalu terjadi masalah di dalam sholat, bisa imamnya diganti dengan yang duduk, atau imam tak sanggup lagi berdiri, maka makmum tetap berdiri. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya sudah jelas masalah ini ya, bahwasanya masalah mengikut imam itu mesti dalam sholat. Cuma ketika dihadapkan dalam masalah ini rukun lalu ditinggalkan oleh imam padahal makmum sanggup melakukannya, apakah didahulukan mengikuti imam atau didahulukan mendirikan rukun yang melekat pada masing-masing makmum? Dan kita sudah sebutkan tadi dari dalilnya sebagiannya, dan kemudian mazhab para ulama dalam masalah ini. Nampaknya waktu sudah terlewati, mohon maaf. Masih juga ada 10 menit lagi, Ustaz? Tidak ada lagi? Nah, kan sudah jelas sekali, masa ditanya lagi? Pak Ketua yang nanya, silakan. Ada orang berkata, Bapak tidak terima sholatnya karena Bapak tidak umat. Apa benar atau tidak? Dia mengatakan sholat Bapak tidak terima. Lalu berarti kalau tidak terima minat, batal jadinya. Terima Allah benar atau tidak? Iya betul. Dan yang kedua, Ustaz, di sini saya berlaku melihat orang sholat, kami sholat, dia ini bunyi-bunyikan di tengah. Batal ke sholatnya. Lalu beberapa kali mau saya tegur, saya tidak begitu paham. Sampai ke Ustaz, batal sholatnya orang seperti ini. Baik, barakallahu fiikum. Pertanyaan pertama tadi masalah tumakninah itu rukun dalam salat. Datang seorang Arabi, seorang Badui ke Masjid Nabawi, dan dia sudah tahu bahwa sebelum duduk ya salat dulu. Dia salat, datang ke Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah, salat kembali, kamu belum salat. Diulangnya seperti tadi lagi. Salam ke Nabi, Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi bilang irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dah 2 kali. Lalu dia salat lagi. Rukuk, sujud ada. Istilah rukun ada semuanya. Di mana masalahnya? Di tumakninah tadi. Di 3 kali dia ulang, akhirnya dia ngaku, ya Rasulullah, la uhsinu ghairah. Saya tidak sanggup solat selain itu. Itu yang saya tahu. Ya, bahwa solat itu berdiri, menghadap kiblat, pasang niat, takbiratul ihram, al-fatihah, ya kan? Dan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kan itulah. Kemudian kedua, al-fatihah lagi, dan seterusnya. Rukunnya dah sempurna, zahirnya. Apalagi yang kurang? Ternyata tidak tumakninah. Lalu Nabi ajarkan, iza qumta ila salati fastaqbilil qiblah thumma kabbir. Ada kiblat, kemudian takbir. Dan Masya Allah, tabarakallah. Thumma, sampai perkataan Nabi SAW, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
Jadi yang ditekankan Nabi adalah at-tuma'ninah. Jadi siapa yang tidak tuma'ninah dalam salatnya, wallahu alam telah meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun salatnya tidak diterima alias batal. Tuma'ninah itu tidak ada batasnya harus setengah jam pula ruku, tidak. Walaupun ruku panjang, sujud panjang dianjurkan memang, tapi tidak itu syaratnya. Asal sudah sempurna, asal sudah sempurna dan tenang kita, itu sudah tuma'ninah. Tidak ada batasan mesti 2 menit dah atau setengah menit, tidak. Yang penting sudah sempurna dan tenang dalam posisi itu. Habis itu kita ini soal panjang pendeknya kan, orang kan ada kadang-kadang perlu hajat yang mengejar pesawat, masa dipanjangkan pula rukuk sujudnya kan tidak mungkin dah. Tapi tidak boleh pula tidak tuma'ninah. Andainya kalau gara-gara itu tinggal tuma'ninah, di jamak takhir aja atau jamak takdim, semuanya boleh. Ustaz, kalau saya seberangkat nanti sebelum ini saya belum bisa menjamak qasar, ya boleh dijamak tanpa qasar. Misalnya tuan-tuan dan perempuan berangkat dari rumah, zuhur dah masuk, ya kan, kita salat zuhur, kemudian pas menjelang asar kita berangkat, sampai di sana siap-siap ambil bagasi, maghrib masuk, berarti kan asar tidak ada kemungkinan kan. Nah gimana caranya? Kalau di qasar belum, karena kita belum meninggalkan rumah, belum meninggalkan kampung, maka dijamak tanpa qasar boleh. Makanya jamak qasar itu tidak selalu berkaitan dia jamak tanpa qasar. Jadi saya salat zuhur dengan imam atau jadi imam misalnya, atau jadi makmum, habis itu saya salat asar jamak takdim. Sebab kalau saya tidak salat asar sekarang, kemungkinan asar tak dapat di tempat tujuan. Di pesawat sebelum masuk, belum masuk waktu asar. Kan ada sebagian jadwal kan 15 menit menjelang asar boarding. Sah? Ada enggak? Ada? Nah, berarti pas kita masuk pesawat, belum berangkat orang azan. Salat di pesawat tidak ada tempat, tidak memungkinkan. Ya toh? Tidak ada tempat musallanya. Yang saya tahu satu-satunya pesawat yang punya musalla hanya Saudi Airlines, seluruh dunia yang ada, yang saya tahu. Iya. Karena sholat bagi mereka penting. Itu pun juga tidak diwajibkan. Kalau sudah perjalanan jauh kan ada lagi hukumnya nanti. Tapi sekarang kan kita perjalanan kan semi pendek. Kan pendek dia, perjalanan 2 jam misalnya. Masuk kita pesawat, orang azan, kita juga belum berangkat. Tapi sudah tidak bisa lagi di darat, kita sudah hitungan pesawat. Terus sampai di sana, misalnya perjalanan 2 jam. 2 jam dari sini kemana tuh? Jakarta tidak sampai 2 jam, 1,5 jam. Misalnya kita langsung transit kadang-kadang tidak ada waktu tambahan, langsung pindah pesawat. Misalnya tuan-tuan nak ke Makassar atau ke Palangkaraya misalnya, keluar dari pesawat langsung masuk pesawat lagi. Kadang karena di sini delay, di sana tidak sempat lagi ngapa-ngapain, ya kan? Hanya pindah pintu masuk lagi. Ma'asyur kiram, kalau dikhawatirkan seperti itu, maka sholat kita jamak takdim tanpa qasar tadi. Ini hukum-hukum seperti ini harus kita pelajari. Adapun orang yang tadi apa istilahnya ini di masjid saya sebenarnya dilarang, khususnya Jumat dan sebagainya, karena termasuk lagha. Nah, apakah dia membatalkan sholat atau tidak? Ya, kalau kita kembali lagi ke masalah hukum. Kalau masalah hukum kan ditanyai ke para fuqaha, kan? Kalau ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, sekali gerak aja batal. Yang di luar kepentingan salat. Imam Syafi'i rahimahullah 3 kali membatalkan salat. Oleh sebab itu, maka tinggalkan. Sekurang-kurangnya adalah makruh. Sekurang-kurangnya adalah makruh. Wallahu taala. Nah, pokoknya ini kan tidak masuk hajat, tidak masuk darurat. Masuk darurat. Nah. Kadang-kadang memang ada sebagian.
Mungkin ini sebagai penutup, sebagian orang kalau udah mulai masuk sholat semua gatal, semuanya gatal. Saya pernah sholat tarawih di samping salah anak muda, pemuda remaja gitu, sebaya antum lah barangkali, atau jangan-jangan antum itu enggak ya, nah, di Masjid Nabawi kan satu rakaat itu berapa lamanya? Hampir setengah jam ya, satu rakaat, bukan satu rakaat, satu salam itu, 2 rakaat itu. Asal dah mulai takbir Allahu Akbar, semuanya kadang sekali duduk gini pula di samping kita, rasa masuk ke mulut betul-betul terganggu ya. Setengah jam kan lumayan terganggunya itu. Pas selesai salat tenang sekali dia, tidak ada garut, tidak ada yang gatal. Ya Allah ya Rabbi, ujian ini. Akhirnya saya pindah posisi, tidak bisa ini. Sebentar garut sini, sebentar garut sini, semuanya gatal. Pas sholat saja. Ini kan syaitan ini. Syaitan mempermainkan kita. Ada orang seperti kata Pak Jid ini, asal sudah sholat begini-begini dia kan. Nah, semuanya macam jadi tukang urut dia dalam sholat. Nah, ini dikhawatirkan membatalkan Pak. Nah, wallahu ta'ala. Oleh sebab itu maka kebiasaan ini tolong dihindari. Ya setidak-setidaknya kita mengamalkan amalan lagha dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf juga terlalu panjang tadi. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.